Ruko atau rumah toko adalah opsi paling praktis untuk pengusaha, karena fungsinya selain hunian juga komersil. Selama ini, hak atas tanahnya ruko adalah HGB atau hak guna bangunan. Aturan yang berlaku selama ini, tanah dan bangunan yang peruntukannya bukan rumah tinggal, nggak bisa ditingkatkan haknya jadi hak milik. Tapi dengan perkembangan, sekarang ruko dan rukan bisa ditingkatkan haknya menjadi hak milik. Gimana penjelasannya? Yuk, kita pahami sama-sama. Aturan yang menjadi ibu dari semua peraturan mengenai hak atas tanah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria. HGB sebagai salah satu hak atas tanah diatur lebih rinci dalam peraturan pelaksananya, antara lain PP Nomor 40 Tahun 1996 yang sudah dicabut dengan PP Nomor 18 Tahun 2021. Lalu, aturan pelaksananya adalah Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2021. HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, jangka waktunya 30 tahun dan dapat diperpanjang. Yang bisa punya HGB adalah WNI dan Badan Hukum Indonesia. Kenapa sih ruko hampir selalu berstatus HGB? Untuk membangun kompleks ruko, developer perlu lahan yang luas untuk kemudian dipecah-pecah menjadi luasan yang kecil untuk membangun unit-unit ruko. Aturan pertanahan membatasi kepemilikan tanah hak milik, yaitu untuk rumah tinggal, luasannya nggak lebih dari 5.000 meter persegi, dengan jumlah nggak lebih dari 5 bidang. Dengan pembatasan ini, maka lahan untuk membangun ruko nggak bisa berstatus hak milik. Karena pembangunan kompleks ruko pasti perlu pemecahan lebih dari 5 bidang tanah. Karena itulah, lahan pembangunan ruko mostly berstatus HGB. Kenapa ada ruko yang tanahnya SHM? Bisa jadi seseorang sudah memiliki tanah yang haknya berupa tanah hak milik. Lalu di kemudian hari, dia membangun ruko di atasnya. Pada intinya, tanah SHM dimiliki seseorang termasuk ruko tersebut tetap berlaku ketentuan pembatasan luas dan bidang tadi. Pada dasarnya, tanah HGB bisa ditingkatkan menjadi hak milik dengan ketentuan di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah tinggal dan mempunyai IMB yang sekarang istilahnya PBG, yang peruntukannya adalah rumah tinggal. Kenapa sih HGB perlu ditingkatkan jadi hak milik? Karena ada perbedaan yang mendasar antara HGB dan hak milik atau HM, yaitu jangka waktunya. HGB dibatasi jangka waktunya selama 30 tahun. Setelah itu, harus diperpanjang. Jangka waktu perpanjangannya 20 tahun. Tentunya pemilik HGB harus buang waktu dan biaya untuk memperpanjang. Sedangkan hak milik nggak ada jangka waktu berakhirnya dan bisa berlaku turun-temurun. Karena itulah, hak milik lebih diminati oleh masyarakat. Untuk rumah tinggal, HGB bisa ditingkatkan jadi hak milik dengan mengajukan permohonan ke kantor pertanahan. Untuk ruko, sebelum berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021, lebih tepatnya 2 Februari 2021, ruko dengan status HGB tidak dapat ditingkatkan menjadi hak milik. Dengan berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021 di pasal 94, ruko atau rumah kantor yang berdiri di atas HGB bisa ditingkatkan status tanahnya jadi hak milik. Dengan peraturan yang berlaku sekarang, ruko atau rukan, rumah kantor, bisa diberikan hak milik. Bukan itu saja, menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2021, HGB atau bahkan hak pakai yang sudah berakhir haknya dan akan digunakan untuk rumah tinggal juga bisa diberikan hak milik. Sebelum masuk ke persyaratan, Pro People bisa klik dan subscribe channel ini supaya lebih banyak orang yang paham hukum bisnis praktis. Syarat-syarat permohonan ruko dan rukan menjadi hak milik secara garis besar, yaitu identitas pemohon atau kuasanya, sertifikat HGB yang bersangkutan, IMB, surat pernyataan dari pemohon bahwa di atas tanah HGB tersebut sudah dibangun rumah tinggal, ruko, atau rukan atau rumah kantor. Bila HGB tersebut adalah warisan, maka dilengkapi dengan surat kematian dan surat keterangan ahli waris, serta bukti pembayaran BPHTB waris. Selanjutnya, pemohon bayar PNBP dan BPN akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan data fisik
dan data yuridis berkas permohonan. Bila sesuai dan lengkap, maka BPN akan mendaftarkan hak milik pada buku tanah dan sertifikat. Singkatnya, sertifikat semula yang tertulis HGB dengan nomor sekian akan dicoret dan diberi catatan hak milik dengan nomor yang baru. Begini penjelasan singkat mengenai ruko yang bisa jadi hak milik. Bila ada hal lain seputar pertanyaan yang ingin dibahas, silakan tulis komen di bawah ya. Kalau Pro People pengen tahu apakah beli rumah yang masih dalam tahap pembangunan oleh developer itu aman atau enggak, bisa klik di sini. Lalu, kalau ingin tahu apakah boleh beli rumah yang sertifikat tanahnya masih dalam pengurusan di BPN, silakan klik di sini ya. Kalau ingin lebih mencerdaskan kehidupan bangsa, Pro People perlu klik like and subscribe channel ini supaya lebih banyak orang yang teredukasi soal hukum bisnis praktis. Never stop learning, be a pro.